Selamat malam, Kang Mas Raden Atmawijaya. Selamat malam. Yang Selamat saya malam. hormati, saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran kerawan Kang Mas dalam bincang-bincang santai kita pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Saya yang mestinya bangga kehadiran dan diundang oleh wartawan senior ini. Tapi itu sebuah kebanggaan. Yang bangga saya. Tapi ngomong-ngomong, apa kabar Kang Mas? Sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Seperti yang saudara lihat. Iya. Saya sehat. Segar sekali. Alhamdulillah. Kang Mas Raden Atmawijaya ini adalah founder dan ketua umum Komite Nasional Jalan Resolusi Indonesia Baru, Iya. atau mudahnya disingkat JARI Ibu, sebuah organisasi yang digagas oleh Kang Mas Raden Atmawijaya. Saya tidak tahu berapa lama beliau berkontemplasi ini untuk membangun sebuah negeri yang luar biasa kekayaannya, baik SDM maupun sumber daya alamnya. Kami ingin dengar, Kang Mas, Iya. proyeksi sebuah organisasi besar yang sangat mendalam, proyeksinya untuk pembangunan sebuah bangsa ini didirikan oleh Kang Mas untuk membangun bangsa yang sekarang ini sedang dalam masa yang orang sebut krisis. Iya. Kami ingin dengar, mohon Kang Mas elaborasi ini. Kira-kira kemana nih arah pembangunan yang akan dilakukan oleh JARI Ibu? Monggo Kang Mas. Ya, terima kasih. Saya akan menyampaikan yang sekiranya saya masih ingat, tetapi yang menjadi landasan yang sangat mendasar dari cita-cita saya yang tertuang di dalam konsepsi Jalan Resolusi Indonesia Baru itu adalah membangun manusia. Kenapa saya ingin membangun manusia? Karena kita ini hidup, ya, berbangsa, bernegara, bahkan menjadi bagian daripada warga dunia. Ini adalah hubungan manusia. Jadi tatkala manusia itu memiliki kecakapan intelektual, memiliki kecakapan spiritual, maka saya sangat yakin sekali bahwa dia akan menjadi manusia sejati yang bukan cuma sekedar memikirkan dirinya, tapi memikirkan manusia-manusia yang lain. Sebab manusia ini kan adalah, kalau kita acu kepada konsepsi yang ada di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nas, kita itu manusia sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri. Nas itu dari kata insan, yang artinya intim. Intim ini berarti kita harus membangun sebuah negara, bahkan dunia, yang di dalamnya adalah penuh persaudaraan. Jadi Jalan Resolusi Indonesia Baru ini adalah satu konsepsi yang memimpikan itu, yang bercita-cita ingin membangun manusia. Sekali lagi saya sampaikan bahwa dengan kita menjadi manusia sejati, kita bisa membuat apa saja. Membuat rumah yang bagus, jembatan yang bagus, gedung yang bagus, ya, sebagai bentuk karya kita sebagai manusia. Maka disitulah lahir sebuah tatanan kehidupan manusia yang harmonis. Itu prinsip dasar yang menjadi cita-cita Jalan Resolusi Indonesia Baru, yang dimana di dalam konsepsi JARI Ibu yang namanya Imanasi. Nah, apa itu menarik Imanasi ini? Imanasi ini Indonesia manusia sejati, Mas. Waduh. Jadi manusia sejati itu sudah seperti apa? Yang mengenali dirinya sebagai warga negara, yang mengerti dirinya tentang kewajibannya sebagai warga negara, dan juga dia mendapatkan haknya sebagai warga negara. Jadi negara ini kan diciptakan untuk menciptakan rasa aman kepada warga negara ini, baik aman nyawanya,
aman harta bendanya, bahkan menjaga martabatnya. Itu hak yang diterima oleh rakyat, oleh warga negara. Tetapi sebagai warga negara yang sudah berimanasi tadi, yang menjadi manusia sejati tadi, dia pun mengerti dan memahami kewajibannya. Maka akan lahir itu sebuah solusi untuk menyelesaikan seluruh persoalan kebangsaan. Tapi sebentar Mas, apakah berarti warga negara belum menerima hak-hak yang dielaborasi tadi? Saya mungkin terlalu prematur kalau saya mengatakan belum menerima hak-haknya. Kita nggak boleh merasa diri lebih baik. Tetapi yang paling penting adalah bahwa resolusi Indonesia Baru menyempurnakan hak-hak yang seyogianya diterima sebagai warga negara. Itu yang paling penting. Jadi pemerintah kan memiliki kewajiban memberikan hak kepada rakyat, karena dia dipilih langsung oleh rakyat. Nah, persoalan demokrasi itu kan model ya. Kebetulan model sepakat adalah demokrasi langsung. Dan kalau saya boleh jujur, sebetulnya itu ada bertabrakan dengan sila demokrasi. Gimana itu? Mestinya kan dipilih oleh wakil-wakil. Tapi lagi-lagi karena saya ingat katanya republik ini dibangun berdasarkan kesepakatan. Ya kalau kesepakatannya itu adalah pilum atau pilihan langsung, yang hasilnya kita rasakan bersama seperti ini, yaitu konsekuensi, risiko dari sebuah kesepakatan. Nah, harapan saya jalan resolusi Indonesia Baru ini adalah memberikan jalan afterlife, pencerahan, bahwa founding fathers kita itu menciptakan negara Republik Indonesia ini dengan konsep demokrasi. Demokrasi ini bukan demokrasi ala barat, tetapi demokrasi Pancasila, demokrasinya bangsa Indonesia. Sudahkah itu diterapkan? Di era Orde Revolusi, ya saya melihat itu. Kita lihat waktu pemilihan umum tahun 55 itu banyak partai, tetapi partai-partai itu dengan hikmat dan takzim, apapun perbedaan ideologi partai itu, sepakat menunjuk wakil-wakilnya di Dewan Pimpinan Rakyat, yang kalau tidak salah lahirlah DPR gotong royong. Nah, bangsa kita ini bangsa gotong royong. Ya, gotong royong ini adalah bangsa yang tidak bisa hidup individu. Ya seperti tadi, intim tadi, seperti yang ada di dalam tafsir Al-Quran tadi, yang namanya ayuhan nas tadi. Nas itu artinya intim, tidak bisa berdiri sendiri. Lawang berkeluarga aja mesti sama-sama mengusahakan ramai. Itu bangsa kita, guyub, biasa guyub. Dan itu adalah demokrasi. Tetapi di dalam Pancasila disebutkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Ya. Jadi musyawarah dan mufakat itu ada pimpinannya yang penuh hikmah. Hikmah itu artinya para politisi yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan hati, ya. Maaf, mungkin ada tambahan kecerdasan fisik, ya. Dan kecerdasan spiritual. Maka itulah prinsip di dalam kehidupan bangsa Indonesia. Karena dari prinsip Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dan dipimpin oleh hikmah, berdasarkan kebijaksanaan, mengusahakan kewakilan. Dan yang terakhir yang sebagai goal adalah social justice atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita jalan resolusi Indonesia Baru adalah dengan kalimat sakti yang namanya Pancasila itulah, maka lahirlah sebuah negeri impian yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah Indonesia manusia sejati. Karena itu dinamakan jalan resolusi, bukan jalan revolusi. Iya. Jadi filosofinya kita memberikan jalan keluar
buat semua persoalan kebangsaan. Kita ketahui bersama punya banyak masalah kebangsaan, ada masalah persinggungan politik satu sama lain, perbedaan pandangan politik satu sama lain, yang semestinya tidak harus dipersoalkan, tetapi lebih kepada ada sifat substansi. Apa sih persoalan kita? Oh, kita ini bangsa yang belum makmur, padahal wilayah kita ini adalah wilayah yang menurut sejarawan adalah Tuhan menciptakan wilayah ini dengan senyum karena hijau. Iya. Ya. Kita nggak akan mesti perdebatkan lagi lah bahwa Republik Indonesia ini wilayahnya ini kaya laut, kaya darat. Bahkan di laut itu tadi saya jumpa dengan wartawan senior, itu bukan cuma kekayaan ikan-ikan ya, tapi kekayaan hayati. Ya. Jadi sangat menyedihkan dan paradoks sekali. Negeri yang kaya ini, Gemah Ripah Lojina ini kok rakyatnya, mohon maaf, bertolak belakang dengan kondisi saat ini. Iya. Bagaimana ini? Justru itu resolusi besar hadir. Jadi kita ini masuk mempersembahkan sesuatu untuk rakyat Indonesia dengan konsepsi. Jadi nggak dengan, maaf ya, nggak dengan tulung, come on investasi di sini, come on investasi di sini, come on investasi di sini. Sebenarnya tidak mudah sekarang. Nggak mudah Untuk mendapatkan investasi. ya. Mohon maaf, masing-masing negara punya persoalan. Amerika punya persoalan dalam negerinya, Inggris punya persoalan dalam negerinya. Ya, saya mengibaratkan kita rumah tangga, ya, ada kepala keluarga, ada ibu, ada anak-anak. Tetapi kalau kepala rumah tangganya minta tolong ke tetangga-tetangga yang lain, kalau kata falsafah Jawa ya, ngisi-ngisi. Tandanya kita sebagai keluarga nggak berdaulat. Apa yang salah ini kan, Mas? Saya nggak pernah mau menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin memberikan satu solusi dengan konsepsi ini. Karena Republik Indonesia ini pun didirikan dengan konsepsi. Kita ingat di zaman Orde Revolusi ada konsepsi yang namanya revolusi Indonesia, itu api perubahan. Jadi revolusi ini bukan ingin ambil alih dengan berdarah-darah. Revolusi ini adalah ketidaksabaran para pejuang-pejuang tangguh, para founding fathers kita untuk melakukan satu perubahan dari yang tidak berdaulat menjadi berdaulat. Itu revolusi. Tapi sayangnya sekarang banyak yang alergi dengan kata revolusi, bahkan takut dengan kata revolusi. Kesannya ekstrim. Kesannya ekstrim, berdarah-darah. Jadi mohon maaf, kata revolusi itu sudah dibajak ya, oleh kepentingan tertentu, oleh kekuatan politik tertentu, bahwa revolusi identik dengan bloody, berdarah-darah. Mungkin revolusi Prancis dijadikan landasan. Iya, contohnya. Contohnya. Padahal Republik Indonesia ini revolusinya bukan revolusi seperti revolusi Prancis. Kenapa? Karena bangsa kita berbeda sifat dan karakternya dengan bangsa Barat. Bangsa kita ini adalah bangsa yang ramah tamah. Bangsa kita ini bangsa yang memiliki solidaritas tinggi, rukun. Itu sejak awal sudah rukun. Jadi dinamakan oleh pendiri bangsa kita namanya revolusi. Sekarang konsepsi ini hadir sebagai pelengkap revolusi adalah resolusi Indonesia. Way out untuk seluruh persoalan-persoalan kebangsaan. Kalau dulu Presiden Soekarno menegaskan di bawah bendera revolusi, ya. sekarang Mas Di bawah bendera resolusi. tentu nggak Mas, selain konsepsi ada way out yang nggak Mas bisa elaborasi. Ya. Ada way out lain, ada selain konsepsi, ada hal lain yang akan diusung oleh JRI. Apa ini Mas? JRI Ibu ini punya satu program. Semestinya ini disampaikan oleh Pak Sekjen di dalam
resolusi Indonesia Barat, tapi saya untuk melengkapi bahwa program mengejar ketertinggalan di seluruh lapangan kehidupan, lapangan ekonomi, terutama lapangan politik, lapangan sosial, bahkan juga melengkapi kebudayaan. Kalau militer itu tinggal diberikan sentuhan kembali kepada Yuda Wastu Pramukanya, kembali kepada sabta dharmanya. Militer itu sangat loyal kepada saya. Jadi kita tidak pernah mempersoalkan yang namanya militer. Justru yang saya persoalkan, yang sedang saya pikirkan selalu adalah ekonomi dan sosial. Saya nggak mau bangsa Indonesia ini terjebak ke alam distrust. Satu sama lain tidak percaya, kan berbahaya, Mas. Kalau satu RT dengan RT yang lain tidak percaya atau saling tidak percaya, kemudian melebar ke antar RW, ke antar kelurahan, ke antar kecamatan, ke antar kabupaten, ke antar provinsi, hancur lebur Republik ini. Saya ingin membangun spirit anti distrust. Spirit distrust ini saya akan tuangkan anti distrust ini kepada yang gerakan kesadaran nasional. Nah, menyelesaikan persoalan ekonomi, persoalan jasad, kan kalau kita kebutuhan ekonomi cukup, bahkan dengan hati yang mewah, mikirnya mewah, hatinya mewah, kan hasilnya jadi maksimal. Jadi Mendaki ini adalah program untuk mengatasi persoalan ekonomi. Gardanas adalah program untuk mengatasi persoalan sosial. Jadi dua pilar inilah yang menjadi pendorong untuk wujudnya jalan resolusi Indonesia Barat. Goal yang namanya Indonesia Manusia Sejahtera. Begitu, Mas. Dalam jangka pendek, program apa ini kan Mas untuk menandaskan ada Imanasi, ada Gardanas, dan beberapa yang lain. Dalam jangka pendek apa yang akan dilakukan? Oke. Imanasi itu sekali lagi adalah goal. Mendaki ini jangka pendeknya antara menggelar beberapa proyek. Ada proyek fishery, ada proyek agriculture, ada proyek energi, itu kita wujudkan. Bahkan ada program kooperasi. Kemudian di dalam kegiatan Gardanas kita nanti akan membuat satu momentum kebangkitan nasional Indonesia. Kan butuh momentum, Mas. Supaya bangsa kita itu mengenali sejarahnya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Jadi kita ini tidak terlepas dari apa yang sudah diletakkan oleh para pendahulu kita. Nah, Imanasi itu sebetulnya adalah goal, nggak ada program. Tapi sebagai bentuk wujudnya Imanasi, kita akan perlu buat yang namanya Inania. Indonesia dan dunia. Ya, karena kita ini nasionalismenya ada nasionalisme yang tumbuh di Taman Sari Internasional. Jadi kita ini ada bahagian daripada warga dunia. Maka kita pun juga harus punya kontribusi besar untuk saudara-saudara kita di belahan dunia yang lain. Maka itu akan kita buat yang namanya Inania. Way-out-nya daripada Inania itu adalah Jardinia, Jalan Resolusi Indonesia dan Dunia. Jadi kita petakan di poros Eropa, Amerika, poros Middle East, dan poros China, Rusia, Iran. Apakah ini nanti akan mendapat dukungan dari pihak lain, pemerintah misalnya, kan Mas, atau rencana program ini? Saya sangat yakin sekali bahwa program ini adalah melengkapi. Ya, kita ini support kepada pemerintah. Jadi hal-hal yang kiranya dapat kita lakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara, kita akan wujudkan itu. Kan kita punya hak yang sama sebagai warga negara memberikan kontribusi kepada negara.
membantu pembangunan. Ya, saya ingat apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy. Jangan pernah bertanya apa yang negara berikan kepada kamu, tetapi tanyakan kepada dirimu apa yang kamu berikan kepada negara. Falsafah itu saya jadikan prinsip, ya, sebagai bentuk kecintaan saya kepada rakyat Indonesia, kepada negara Indonesia. Kalau boleh dibocorkan ya Mas, jadi apa nanti namanya ini dalam ya, summit ya? Oh ya, Inania. ya, insya Allah kita akan gelar Inania Investment Summit di Yogyakarta. Di Yogyakarta. Tapi ini adalah hajatnya pengageng gerejawi, ya. Ini hajatnya Puri Pakualaman dan juga hajatnya Hamengkubuwana, ya, untuk Indonesia lebih baik. Kenapa demikian? Karena terus terang saja saya juga nggak mudah ini menyampaikan kepada keluarga Puri Pakualaman dan juga kepada Hamengkubuwana. Tetapi saya sadarkan bahwa Republik Indonesia ini diinisiasi Jogja. Ya, bahkan pertarungan revolusi itu di Jogja. Kenapa kita enggak berusaha semaksimal mungkin mengembalikan marwah perjuangan, mengembalikan moral perjuangan di Jogja? Jadi buat saya Jogja itu bukan cuma kota gudeg, tetapi kota perjuangan. Iya. Maka saya ingin acara itu berada di Jogja Dan akan dihadiri oleh, dan insya Allah saya dihadiri oleh beberapa banker internasional, investor internasional, karena dunia tahu bahwa Indonesia ini adalah sahabat yang baik untuk diajak kerjasama. Itu bukan dari sekarang saja, Mas. Sejak zaman dahulu, sejak zamannya, ya mohon maaf, era kolonialisme modern, ya. Thomas Stamford Raffles itu punya komitmen dengan Raja Jawa. Artinya bahwa Jawa ini sangat menyenangkan jika diajak kerjasama. Dan itu mungkin Mas lupa atau ada kontraktir politik antara kerajaan Pakualaman yang diteken oleh Pangeran Notokusumo itu dengan kerajaan Inggris. Itu tahun 1800 akhir, di mana Thomas Stamford Raffles di dalam dia punya buku pun dia ada. Iya. Catatan itu ada, itu nggak bisa lari dari sejarah ini. Kan kita nggak boleh pergi, nggak akan ada yang bisa lari dari sejarah ini. Nah, spirit kontrak politik antara Pangeran Notokusumo dengan kerajaan Inggris lah yang sebetulnya menjadi inisiatif klaim kemakmuran dan kedaulatan oleh seorang pendiri bangsa yang namanya Dr. Soekarno, Presiden Soekarno. Dan insya Allah di Yogyakarta ini kita kembalikan momentum itu bahwa Republik Indonesia yang saat ini krisis karena pandemi itu akan tinik-tinik bangkit kembali, membangun hubungan kerjasama dengan internasional. Maka welcome to Yogyakarta dan Mas sudah boleh ke Yogyakarta. Waduh, ini acara yang luar biasa kan Mas ya? Insya Allah. Insya Allah. Spektakuler. Insya Allah. Ya, tentu akan menghasilkan sebuah kesimpulan, saran, kesepakatan internasional demi untuk bangsa kita. Iya. Ini kalau boleh tahu nih bocorannya juga nih kan? Boleh. Di mana ini pendanaannya? Karena ini sifatnya internasional, bukan dari pihak. Ya. Saya hibahkan hasil daripada pekerjaan saya untuk membiayai. Itu saja. Jadi apa yang saya kerjakan ada interest kan? Iya. Interest itu bukan untuk pribadi saya, tapi untuk rakyat Indonesia dengan momentum Inania Investment Summit. Saya jadikan modal agar kolega-kolega, sahabat-sahabat atau partner ya dari Eropa, dari Amerika, dari China, bahkan dari beberapa negara yang sudah punya hubungan dekat dengan kita, itu akan bersama-sama di dalam Inania Investment Summit di Jogja. Tentu harus didukung oleh semua pihak. Kalau nggak didukung, sehebat apapun kita, saya kan juga salah satu warga negara yang
yang harus mendapatkan dukungan. Bahwa hajat nikahan saja kalau nggak didukung sama keluarganya ya nggak jadi Mas pernikahan. Tapi ngomong-ngomong nggak Mas, ini kan pandemi, ini acara internasional, Ya. itu akan dihadiri oleh sekian Ya, kolega-kolega, ya. Bagaimana nanti? Secara teknis, tapi ini penting kan? Ya. Penting sekali acara. Selama sesuai dengan protokol kesehatan kan nggak masalah. Yang penting kan sesuai dengan protokol kesehatan. Katakanlah protokol kesehatan itu adalah protokol yang sudah ditetapkan. Itu tidak akan, kalau dipenuhi kan tidak akan menjadi persoalan yang menjegal. Kan nggak susah ketika kita ada physical distancing, bisa jarak seorang 1 meter atau 2 meter. Itu ada masker, ada segala macam. Jadi jangan pernah surut hanya karena persoalan pandemi. Jadi pandemi ini harusnya dijadikan hikmah untuk kita bisa berbuat dan berkarya lebih baik lagi. Maka ini saya ada di dalam official theme song itu, ini masa baru untuk mewujudkan yang namanya cita-cita dan impian di Yogyakarta itu cuma. Wah, luar biasa ya. Saya juga membayangkan betapa lembagarnya di acara yang akan Mas adakan di Yogyakarta. Ini yang menginisiasi bukan saya sendiri, tapi juga ada sahabat-sahabat saya. Ya. Sekali lagi membangun sesuatu, menciptakan sesuatu tidak bisa sendiri. Harmoni. Ya, gitu. Jadi saya nggak akan pernah dapat wujudkan ini tanpa Mas atau tanpa teman-teman yang lain, nggak bisa. Itulah yang namanya ini pertama ya Mas. Saya kira ini yang pertama diadakan oleh pihak non pemerintah, ya, organisasi swasta. Mungkin pertama, tapi jangan lupa ini nggak pribadi, ini Puri Pakualaman. Ini kerajaan Pakualaman. Kerajaan Pakualaman ini ada sebelum Republik Indonesia. Nah ini yang menarik Mas. Menarik ini ya pemikiran ini. Jadi saya nyatakan kerajaan Pakualaman, kerajaan ya Kesultanan Hamengkubuwana ada sebelum Republik Indonesia lahir. Jadi eksistensi kerajaan Pakualaman lebih tua, ya, beratus-ratus tahun sebelum Republik Indonesia. Jadi kita nggak boleh kecilkan peran itu. Dan inilah yang saya mau sadarkan kepada rakyat Indonesia. Kalau pemerintah pasti tahu lah. Pemerintah kan orang-orang yang tingkat intelektualnya lebih dari cukup, bahkan di atas rata-rata. Semestinya lebih tahu. Ya. Dan seharusnya mendukung. Tentulah Mas. Karena ini untuk rakyat Indonesia kan gitu. Untuk kebersamaan bangsa Iya, kita. iya, iya. Menuju masyarakat yang Adil. betul. Iya. Amin. Loh, baru Bundofo. Ya. Amin. Baik, Kang Mas, terima kasih sekali Sama-sama. atas pencerahan, Sama-sama. atas sharing informasinya yang ini ditunggu-tunggu oleh bangsa kita Baik. dan masyarakat kita. Sampai ketemu Mas. Ya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih. Telah menghantar kita, siapkan jiwa menyongsong harapan. Kita terima demi masa depan, siapkan tekad dan satu tujuan. Masa baru yang bertemu bersama Indonesia dan dunia kita di Yogyakarta. Kita akan berjumpa dalam satu rencana dan adi cita. Masa baru telah menghantar kita, siapkan jiwa menyongsong harapan. Kita
kita terima demi masa depan. Siapkan tekad dan satu tujuan, masa baru yang bertemu bersama Indonesia dan dunia kita. Di Yogyakarta kita akan berjumpa dalam satu rencana dan adi cita. Masa baru yang bertemu bersama Indonesia dan dunia kita. Di Yogyakarta kita akan berjumpa dalam satu rencana dan adi cita. Di Yogyakarta kita akan berjumpa dalam satu